Kabur langsung imam assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, hanya pun tegak keluar langsung. Ini bukan sunnah ini Bapak Ibu, ini punah namanya. Yang sunnah itu imam assalamualaikum, duduk sejenak zikir. Hadisnya sahih-sahih, zikir setelah salat 5 waktu itu hadisnya sahih-sahih. Oh, saya tidak mau berjamaah bareng imam Pak Ustaz, bid'ah. Oke, mojok dong. Tuh, mojok dulu di tepi-tepi, menyendiri, zikir dulu, baru pergi. Itu sunnah. Kalau habis salam langsung pergi, itu punah namanya Pak, bukan sunnah. Kok ada orang semakin ngaji Pak, semakin rajin menghadiri majelis-majelis ilmu, semakin tak joleh adab etika Pak. Kalau sholat paling pengen saf depan Pak. Kalau sholat paling cepat ke saf depan milihnya. Pas salam semua orang di langkahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul 'alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghaffar mukawwiril laili 'alan nahar. Tadhkiratan li ulil qulubi wal absari wa tadhkiratan li dhawil albabi wal i'tibar. الذي أيقظ من اصطفاه وزهدهم في هذه الدار الذي أيقظ من خلقه من اصطفاه وزهدهم في هذه الدار وشغلهم بمراقبته وإدامة الأفكار والأذكار وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم وانشر علينا من فضائل رحمتك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya yang tak terhingga sehingga kita dapat kembali beristiqamah di dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, salat fardu maghrib secara berjamaah, kemudian duduk di majlisul ilmi, majlis yang mulia, majlis yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, majlis yang dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di depan para malaikatnya. Mudah-mudahan setiap langkah kaki dan ayunan tangan, setiap niat dan amal yang salih selalu menjadi nilai yang istimewa, pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersalawat dan salam tak lupa kita ucapkan kepada junjungan alam, Nabi yang agung, Rasul yang mulia, Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Mudah-mudahan dengan senantiasanya kita bersalawat kepada beliau dan mengikuti sunnah-sunnahnya, insya-Allah kelak kita mendapatkan syafaatnya, syafaatul kubra, syafaat yang dinanti-nantikan. Pada hari itu tiada seorang nabi pun yang dapat memberikan syafaat kecuali syafaat yang datang melalui baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah salat fardu maghrib,
Masjid Al-Firdaus yang insya-Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun tema yang akan disampaikan sesuai dengan apa yang telah disepakati, yaitu tentang fikih yakut nafis fi mazhab Ibni Idris Asy-Syafi'i. Jadi yang kita bahas ini adalah tentang fikih ibadah, khususnya kita mulai pembahasan ini dari pembahasan basmalah dan hamdalah lil itba', karena mengikuti mentauladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, kullu amrin dhi balin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'u. Setiap pekerjaan yang baik-baik, setiap pekerjaan yang berfaedah, bila tidak dimulai padanya bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'u, maka terputuslah pekerjaan itu dari keberkahannya. Wa fi riwayatin, dan pada sebuah riwayat juga dikatakan kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bilhamdalah. Setiap pekerjaan yang baik-baik, yang berfaedah, tidak dimulai padanya alhamdulillah, juga terputus dari keberkahannya. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita mulai pekerjaan yang berfaedah ini, yang mulia ini, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita masuk kepada tema pembahasan, ada perlunya kita ketahui bahwasanya belajar ilmu fikih, terutama fikih ibadah, hukumnya adalah fardu aini. Fardu ain, wajib kita, setiap orang yang muslim, yang Islam, baligh, berakal, yang sudah mukallaf, belajar ilmu fikih. Ada 3 bidang ilmu yang wajib dipelajari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu menjadi kefarduan, wajib hukumnya bagi tiap-tiap yang muslim. Maka para ulama al-fuqaha mensyarahkan, menerangkan hadis ini. Bidang ilmu yang wajib dipelajari itu ada 3 bidang ilmu. Yang pertama akidah. Yang pertama bidang ilmu akidah. Yang kedua fiqh, insyaallah, yaitu bidang ilmu yang akan kita pelajari ini. Ini yang kedua, fikih. Yang ketiga dikatakan juga ilmu akhlak, ya, bidang ilmu tasawuf. Jadi kalau fikih dia membahas yang zahiriyah, ya, yang hissiyah. Adapun ilmu tasawuf, bidang ilmu tasawuf, dia membahas tentang batiniyah, yaitu ma'nawiyah. Kalau fikih kita kaji, dia akan membahas hal-hal di luar badan, ya Bapak Ibu, seperti najis-najis yang menempel di badan, darah, nanah, segala macamnya, di pakaian, di tempat kita ibadah, salat. Adapun ilmu tasawuf, ya, ilmu yang membahas al-batiniyah, ya, ilmu yang membahas hati, bagaimana cara membersihkan hati dari kesyirikan, membersihkan hati dari najis-najis hati seperti sum'ah, riya, dengki, hasad, segala macamnya. Bagaimana cara membersihkannya? Ini tak dapat tidak, mestilah kita belajar ilmu tasawuf. Kalau sekedar kita mempelajari yang di luar badan, mudah Bapak Ibu membersihkannya. Najis menempel di pakaian,
di badan, di tempat kita salat, mudah membersihkannya. Dia nampak, ya, bisa dicuci. Adapun najis-najis di dalam hati ini tak nampak, susah membersihkannya. Bukan sama dengan membersihkan najis-najis di luar badan. Jadi khusus, ya, ada bidang ilmunya. Itulah dia ilmu tasawuf. Jadi 3 bidang ilmu ini wajib kita pelajari. Baik, kemudian kita lanjutkan pada tema pembahasan kita. Tadi kita berbicara tentang pekerjaan yang baik dimulai dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, atau alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian pembahasan yang pertama sekali dibahas di dalam ilmu fikih, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bukanlah air, bukan taharah, bukan istinja, tetapi bismillah walhamdulillah. Nah, itu karena lil itba' tadi, karena mengikut mentauladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bismillahirrahmanirrahim dibagi hukumnya menjadi 5 ahkam, 5 hukum. Maka dikatakan di dalam kitab I'anatut Talibin, ini kitab yang lumayan besar juga, dikaji di pondok-pondok pesantren. Tak ada orang yang tak kenal kitab I'anatut Talibin yang dituliskan oleh Al-Imam Al-Allamah Sayyid Abu Bakar Syatta'. Ya, beliau ini wafat pada tahun 1310 Hijriah. Nah, ulama yang terkenal sekali di dalam mazhab Imam kita Asy-Syafi'i. Di dalam kitab I'anatut Talibin dikatakan hukum membaca basmalah itu, bismillahirrahmanirrahim, annaha taghtariha al-ahkamul khamsah. Ada padanya terdapat 5 hukum. Yang pertama, ada kalanya basmalah bismillahirrahmanirrahim kita baca hukumnya menjadi wajib dibaca. Kalau tak dibaca tak sah ibadah, terutama salat. Seumpama membaca bismillahirrahmanirrahim di dalam surah Al-Fatihah di dalam salat, seperti membaca bismillahirrahmanirrahim di dalam surah Al-Fatihah di dalam salat. Kalau di luar salat tak wajib. Di dalam salat, di dalam mazhab kita wajib menjadi 1 ayat dari surah Al-Fatihah. Maka jika seseorang tidak membaca basmalah bismillahirrahmanirrahim di dalam membaca surah Al-Fatihah di dalam salatnya, kemudian la yasihhu, tidak sah salatnya. Tidak sah salatnya. Imam makmum sama menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i kita. Ini kita berbicara fikih spesifik di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Kita tak singgung mazhab lain. Mazhab kita mazhab Imam Asy-Syafi'i, karena saya lihat Masjid Al-Firdaus kita ini kental sekali, ya, memang Syafi'i tulen saya tengok. Habis sholat berzikir bersama-sama. Itu dah Syafi'i itu, Pak. Syafi'i go. Itu ciri-cirinya, Pak. Pergi ke masjid orang, sholat di masjid orang, tengok aja imamnya itu. Kalau sosoknya itulah lain pula itu mazhabnya itu. Ya. Tapi kalau berbunyi dia wirid sama-sama, zikir sama-sama, berdoa pula sama-sama, ya. Jamaahnya tak ada yang buru-buru keluar, ya, duduk sabar semuanya. Oh, itu luar biasa. Itu luar biasa. Itu Syafi'i itu lah. Nya doa assalamualaikum nya kabur, Pak. Ya. Kabur langsung imam assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Hanya pun tegak keluar langsung. Ini bukan sunnah ini, Bapak Ibu, ini punah namanya. Yang sunnah itu imam assalamualaikum, duduk sejenak zikir. Hadisnya sahih-sahih, zikir setelah salat 5 waktu itu hadisnya sahih-sahih. Oh, saya tidak mau berjamaah bareng imam, Pak Ustaz, bid'ah. Oke, mojok dong. Tuh, mojok dulu di tepi-tepi, menyendiri, zikir dulu, baru pergi. Itu sunnah. Kalau habis salam langsung pergi, itu punah namanya, Pak, bukan sunnah. Tapi sebaik-baiknya bersama imam lah. Bareng sama imam sampai doa lah, sampai walhamdulillahirabbil alamin, sampai mengusap muka imam doa, barulah kita tegak. Kalau perlu salam-salaman dulu. Hadisnya umum, ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani. Tidaklah 2 orang yang beriman, 2 orang yang muslim bersalaman digugurkan dosa-dosanya tuh. Selama mana dia bersalaman, selama itulah digugurkan dosanya.
Umum, mau habis sholat di mana aja lah berjumpa, bersalaman, hadis itu umum. Jadilah siap salam imam, kalau bisa sabarkan diri. Allah katakan di dalam Al-Quran, Allah yang perintahkan. Yang tanya hadisnya lagi Allah memerintahkan, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi. Sabarkanlah diri kalian. Apa artinya? Tahan diri kalian, jangan buru-buru, duduk dulu, berdoa bersama-sama. Bersama siapa? Ma'al ladzina yad'una rabbahum, bersama orang-orang yang sedang berdoa kepada Tuhannya. Imam itulah imam. Rabbana zalamna anfusana, dia mendoakan kita pakai nana itu Pak, itu lafaz jamak, artinya kami. Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah amal soleh kami. Siapa yang didoakan itu? Dia bukan mendoakan dirinya sendiri itu Pak. Bahkan dilaknat imam yang berdoa untuk dirinya sendiri, dilaknat, Allah laknat. Kemudian dia berdoalah, Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah amal soleh kami ya Allah. Kita di belakang sebagai makmum sabar dulu, jangan kemana-mana, karena imam mendoakan kita. Etika, adab, amin. Tuhan, kok ada orang semakin ngaji Pak, semakin rajin menghadiri majelis-majelis ilmu, semakin tak joleh adab etika Pak. Kalau sholat paling pengen saf depan Pak. Kalau sholat paling cepat ke saf depan milihnya. Pas salam semua orang di langkahnya. Assalamualaikum, assalamualaikum, dipijak-pijak apa? Tidak dipijak, ada langkah-langkah ya, orang tua, orang tidak ada adab, tak ada etika. Aku banyak aku Pak gini kok. Siapa tuh Pak Ustadz? Saya nak sebutkan orangnya. Pokok nampak Bapak tuh, itu dia tuh. Nampak model itu orangnya, itu dia tuh. Yang saya bilang tuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita pada pembahasan tadi. Bismillah yang hukumnya wajib, yaitu Bismillahirrahmanirrahim yang kita baca di dalam surah Al-Fatihah di dalam sholat. Kalau tak baca tak sah. Jadi kalau imam tak baca basmalah di dalam mazhab Imam Syafi'i, tak sah kita ikut dia. Dalam mazhab Imam Syafi'i, tak sah kita ikut dia. Imam tak baca basmalah Fatihahnya, sedangkan kita selama ini berkeyakinan di dalam mazhab Imam Syafi'i, fikih ibadah kita yang meyakini bahwasanya basmalah itu, Bismillahirrahmanirrahim itu adalah satu ayat dari surah Al-Fatihah, rukun dibaca itu. Nanti kalau kita masuk ke rukun kauli pula Pak, masuk basmalah itu sekaligus dia, rukun kauli itu. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, gimana nih Pak Ustadz? Seandainya ada imam nyasar ke Masjid Firdausnya, imam tetap tak ada imam nyasar datang, entah dari mana dia kan, disuruhlah jadi imam, rupanya tak baca basmalah kawan itu. Padahal di Masjid Al-Firdaus ini jamaahnya jamaah Asy-Syafi'iyah, mazhab yang dianut adalah mazhab Asy-Syafi'iyah. Diwantai tak baca basmalah, ini tak boleh juga Pak. Salah etika juga di dalam mengamalkan mazhab. Kita mesti bawa ke mayoritas, mazhab mayoritas. Jangan bawa mazhab yang tidak dipakai, kita masukkan ke mayoritas. Ini aneh nanti dia, beda sendiri nanti. Mayoritas kita, jamaah kita di masjid kita ini Al-Firdaus ini adalah Asy-Syafi'iyah. Kemudian dibawanya mazhab-mazhab lain. Ya. Bukan salah, betul, masing-masing mazhab ada dalilnya, betul semuanya. Cuma masalahnya kita selama ini meyakini bahwasanya basmalah itu adalah satu ayat dari surah Al-Fatihah. Kemudian imam ini tak baca basmalah, kita ikutkan juga, tidak sah salat kita dong. Jadi gimana solusinya Pak Ustadz kalau tiba-tiba ada imam seperti itu Pak Ustadz? Dua solusi. Yang pertama mufarakah. Ketika imam tak baca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, kalau kita belum takbir, kemudian kita tak perlu niat ikut imam atau menjadi makmum, alhasil mufarakah udah pisah dari imam. Paksa juga ikut tidak sah salat, karena ilmunya cuma satu saja Pak. Dia meyakini Bismillah adalah satu ayat dari surah Al-Fatihah, masih selevel itu ilmunya makmum tadi, mesti mufarakah dia.
Kalau dia dengar imam tak baca basmalah padahal sudah takbir, dia masih bisa diniatkan, ya. Masih bisa diniatkan tidak ikut imam. Jadi hati-hati nih Pak, kita sholat nih Pak, sudah siap takbir, niat ikut imam jangan lupa. Niat ikut imam jangan lupa. Aku sholat fardu maghrib, 3 syarat itu di dalam sholat fardu Pak. Di dalam takbiratul ihram wajib 3 itu aja. Aku sholat fardu isya, aku sholat fardu subuh, 3 itu aja. Setelah akbar boleh mengikut imam, menghadap kiblat, 2 rakaat lillahi ta'ala boleh. Setelah akbar tidak apa-apa diniatkan itu. Yang wajib di dalam niat itu, di dalam takbiratul ihram itu 3 saja. Qasad, ta'arrud, ta'yin. Aku sholat fardu zuhur, aku sholat fardu maghrib, itu yang wajib. Sisanya sunat. Tapi ingat, setelah akbar kita tidak niat ikut imam atau jadi makmum, yang tidak dapat pahala ikut imam. Masalah yang tadi sama juga, imam tak baca basmalah, kita mufaraqah dari dia. Alhasil yang tidak dapat pahala ikut imam, pahala kuduah tidak dapat. Pahala ikut imam tak dapat Pak. Tapi pahala sholat berjamaah tetap dapat. Pahala kita sholat beramai-ramai di masjid, berjamaah di masjid itu tetap dapat. Yang tak dapat itu pahala kuduah imam, pahala mengikut imamnya beda-beda pahalanya Pak. Pahala ikut imam ada pula pahalanya. Pahala sholat beramai-ramai di masjid ini ada pula pahalanya. Melangkahkan kaki dari rumah ke masjid ada pula pahala tersendiri. Melangkahkan kaki kanan sholat tahiyatul masjid ada pula pahalanya tersendiri. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, satu solusinya apa tadi? Mufaraqah kalau imam tidak baca basmalah. Yang kedua solusinya, makmum ini tetap sah sholatnya, tapi dia tahu dalil, rujukan, referensi, seperti itu Pak. Atau dia sudah pernah belajar langsung dengan guru, bukan lewat YouTube, ya. Atau dia pernah belajar, udah tahu hukumnya, sudah tahu pula perbandingan mazhabnya, maka orang seperti ini boleh tetap mengikuti imam seperti itu. Dia ngerti 4 mazhab Pak. Atau dia tahu setidak-tidaknya mazhab yang tak baca basmalah itu. Mazhab siapa? Maliki. Mazhab Maliki tak baca basmalah. Oh dia tahu, oh ini mazhab Maliki, aku dah pernah belajar, ini dalilnya ayat Qur'annya, ini hadisnya. Oh lah bentuk orang alim godangnya Pak, menjelaskannya. Dia boleh ikut imam. Itu pula hebatnya orang mengaji nih Pak, keutamaannya. Boleh dia ikut. Yang awam-awam nih, ya itulah tadi itu yang pertama tadi itu. Karena dia meyakini selama ini basmalah itu adalah satu ayat dari surah Al-Fatihah yang tidak dapat dipisahkan. Kalau cuman cie itu yang tahu Pak, ayo ndak sah ikut imam model itu dah Pak. Makanya gunanya awak mengaji kok lah tahu semua Pak. Sah gue ikut imam model itu. Lah tahu kita dah langsung berguru, langsung bertalaki nih pengajian malam nih. Dah dapat ilmunya itu. Kalau bisa didetilkan lagi, dalil belum keluar lagi tadi itu yang tak baca basmalah tuh. Apa Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tak panjang lebar, nanti kita baru masuk khusus ke sana. Ada nanti. Ini masih pembahasan hukum-hukum membaca basmalah. Yang pertama apa hukum baca basmalah itu Pak? Wajib. Yang kedua, ada kalanya basmalah ini kita baca Bapak Ibu, hukumnya istihbab, al-istihbabu ainah. Sunat masing-masing membaca. Sunat ainah namanya Pak, istihbabu ainah. Sunat masing-masing membaca. Tiap-tiap orang sunat membaca. Seperti membaca bismillahirrahmanirrahim sebelum atau di waktu membasuh telapak tangan hendak berwuduk. Sewaktu kita melakukan hal-hal sunnah sebelum berwuduk kan cuci telapak tangan dulu tuh sampai pergelangan tangan. Baca bismillah. Itu sunat tuh, sunat masing-masing baca tuh. Sunat masing-masing baca, tiap-tiap orang sunat baca. Itu istihbabu ainah. Atau membaca doa bangun tidur yang kita baca setiap pagi itu sunnah baca tiap-tiap orang tuh. Ya, bukan kifayah itu dah. Bini dah baca Pak Ustaz, saya kan tak perlu baca lagi. Tak betul tuh. Ya. Atau suami saya dah baca Pak Ustaz, saya tak perlulah baca lagi. Tak betul. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti membaca bismillah waktu makan juga. Sebelum makan baca bismillah ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Hukumnya apa tuh? Istihbabu aina. Masing-masing sunat membacanya. Nah, itu hukum basmalah yang kedua. Ya. Itulah tadi hadisnya. Setiap pekerjaan yang baik-baik, kalau kita tak mulai dengan bismillah, terputuslah pekerjaan itu dari barakahnya. Apapun yang mau kita lakukan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Intinya pekerjaan yang berfaedah, yang baik-baik, baca awali dengan basmalah.
ya, berkah. Berkah. Mau buat kopi untuk suami, Bu, bismillahirrahmanirrahim. Kan untuk suami itu, Bu, amal kebaikan loh itu, ya, baca bismillah. Mau masak untuk suami, untuk anak, bismillah. Masuk garam, bismillah, wah berkah. Suami makan, lembut hati suami itu. Anak makan, dengar dia nasihat kita. Nyadro Bapak Ibu. Pak, ada nak Pak? Suami kari hatinya Pak. Anak dinasihatkan tak mau dengar, ada enggak Bapak Ibu? Ada. Kita tak dapat cara, tak ada kaifiat di dalam beramal itu. Masak itu kalau kita baca bismillah Bapak Ibu, berkahnya banyak. Berkah yang memakan, jadi darah daging, berkah. Yang kita harapkan yang keberkahan nih sebenarnya. Apapun yang kita hendak lakukan, yang kita harapkan dari Allah itu keberkahan. Kerja yang kita harapkan adalah keberkahan rizki. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu hukum membaca basmalah yang kedua, masing-masing sunat membaca. Kemudian yang ketiga, wa kifayah. Ada kalanya membaca basmalah itu hukumnya kifayah. Apa kifayah Bapak Ibu? Di dalam satu jamaah itu ya, dah dibaca oleh satu orang, yang lain tak perlu baca lagi. Itu kifayah. Keaklil jamaah. Contohnya Pak Ustaz, seperti makan kenduri. Kalau lama tidak ada kenduri Pak, semenjak corona ini ya, tidak ada kenduri lagi dah. Kalau dah mulai pula kenduri nanti Pak, undang-undang Ustaz tuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, waktu makan kenduri, MC atau protokol sudah mempersilahkan. Baiklah Bapak Ibu, akulah siap yasin tahlilan kok Pak. Baiklah Bapak Ibu, ini adalah kadar dari Ahlul Bait. Makan makanan silahkan dicicipi dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Kita tidak perlu baca oleh doa, makan aja lah, ambil aja lah. Itu lama yang membuatnya tuh Pak, bukan awak yang kaleng-kaleng sarok kuaci. Ini yang mensistematiskan seperti itu hukum basmalah itu Pak. Ada dalil semuanya itu. Tidak saya, dalil kitabnya kan dah disebutkan tadi referensinya. Coba buka kitab I'anatul Talibin tuh ada pembahasan ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau protokol sudah mempersilahkan dengan membaca bismillahirrahmanirrahim, kita nih makan aja lagi, ciduk aja lagi, ambil makan, tinggal suap ke mulut. Bapak Ibu yang saya mau baca juga Pak Ustaz, enggak enak dah. Ya silahkan, enggak apa-apa. Tapi kan artinya enggak ngerti hukum basmalah. Kalau udah ngaji hukum basmalah tuh baca sama protokol dia, santap aja lah kan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu kifayah 3, hukum basmalah yang ketiga. Kemudian juga seperti kifayah bismillahirrahmanirrahim itu hukumnya ketika dibaca sebelum berhubungan badan suami istri ya. Maaf Pak, maaf. Sampai pula sedikit pembahasannya ke situ. Ya, membaca bismillah waktu berhubungan badan suami istri. Itu ndak perlu kedua-duanya baca dah Pak. Suami lah baca, istri ndak perlu baca oleh dah. Istri lah baca, suami ndak perlu baca. Baca apa Pak Ustaz? Baca doa lah. Ada doa itu Bapak Ibu. Bismillah. Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan. Itu doanya Bapak Ibu. Doa jima, doa berhubungan badan. Jangan sampai tak dibaca tuh, anak jadi hantu belau kata orang Melayu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sunnah dibaca, berkah dia. Allah berikan berkah, itulah bismillah tadi itu. Tapi kalau suami dah baca, istri tak perlu baca. Istri dah baca, suami tak perlu baca. Itu bismillah kifayah, hukumnya kifayah. Baik. Kemudian selanjutnya ada kalanya bismillahirrahmanirrahim itu hukumnya menjadi haram az-zati. Haram az-zati. Baca bismillah haram Pak. Loh, kok bisa baca bismillah haram ya? Ya iyalah, dibaca tidak pada tempatnya. Seperti dia hendak melakukan hal-hal yang haram az-zati. Hal-hal yang haram sebenar-benar haram diharamkan di dalam Al-Quran, dilarang di dalam hadis. Itu haram az-zati namanya. Bukan yang kias, bukan yang fatwa, tidak ada. Haram az-zati. Seperti mau minum khamar, minum tua.
Whisky. Bacanya bismillah, Pak. Bismillahirrahmanirrahim, ya kan? Haramun, haram hukumnya. Seperti mencuri, itu haram azati juga tuh. Berjudi, main domino taruhan, Pak. Dihontaknya batu domino, bismillah pula dibaca ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim, ya kan? Kenapa? Biar berkah, Pak Ustadz, ya kan? Nggak ada berkahnya, ada berkahnya. Haram. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Waktu hendak berzina, bacanya bismillah. Haramun, haram. Itu haram azati semua itu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya ada kalanya membaca basmalah bismillahirrahmanirrahim itu hukumnya karahah az-zati. Karahah az-zati, makruh. Seperti dia hendak melakukan hal-hal yang dimakruhkan secara az-zati. Jelas dikatakan di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah mengatakan sesuatu itu atau perbuatan tersebut adalah makruh. Seperti apa? Seperti makan jengkol, makan petai. Awalnya Bapak Ibu yang dilarang oleh Rasulullah itu adalah bawang. Ulam favorit sahabat ini, lalapan favorit sahabat ini adalah bawang sama pucuk bawang. Maka Rasulullah katakan dalam sebuah hadis yang sahih, man akala min hadhihi syajarah fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang makan buah atau pucuk dari pohon ini, maka jangan mereka dekat di musalla kami. Pohon apa itu? Para ulama mengatakan al-basal, pohon bawang. Wah, ini ulam favorit sahabat, Pak. Ada juga ulam favoritnya zaman sahabat tuh. Jengkolnya tidak ada zaman sahabat itu dong. Petai tidak ada. Kalau sekarang ini apa? Itulah dia, jengkol, petai. Itu adik beradiknya semua tuh. Dia juga masih itu. Dimakan berubah bau mulut menjadi busuk. Fala yaqrabanna musallana, kata Nabi. Jangan dekat-dekat ke tempat sholat kami. Pada satu riwayat dikatakan jangan sholat berjamaah bersama kami, kata Rasulullah. Itu masalah bau mulut lah itu, Pak. Masalah durian wangi enggak, Pak? Itu enggak tahu, durian kurang paham juga saya. Yang jelas-jelas aja lah dulu. Ya, jengkol, petai itu joleh tuh. Busuk bau mulut dibuatnya. Masalah bau mulut saja Rasulullah larang ke masjid sholat berjamaah. Kenapa, Pak? Apa ilatnya? Alasannya kenapa? Karena mengganggu orang lain. Baunya tuh mengganggu manusia. Bukan hanya manusia yang terganggu, yang tersakiti, bahkan dikatakan malaikat juga terganggu, Pak. Sakit hati malaikat tuh. Lah makan jengkol, makan petai, tidak digosok gigi, tidak hilangkan bau. Sholat dekat kawan, kau untung berjarak-jarak gini kok. Untunglah pakai masker ini seorang yang ternyanyo ya, pakai masker. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ikon ndak salat dekat-dekat kawan, bau mulut belum hilang. Baca Al-Fatihah ndak lo tanggung. Alhamdulillah. Sebelah kawan naik sungut kiri kanan. Bapak Ibu, makruh. Makruh. Jangan datang salat bersama kami, jangan dekat ke mushola kami, kata Rasulullah. Itu, Pak. Jadi orang yang baca bismillah ketika makan makanan yang makruh itu hukumnya makruh. Makan jengkol kok, Ini waktu makan nasi itu, Pak, pertama-tamanya dibacanya bismillah. Itu enggak apa tuh, doh. Pasnya makan jengkol dibacanya lo bismillah. Itu enggak boleh tuh. Makruh. Itu, Pak, kalau kita balik ke cerita awal-awal corona dulu, Pak, sampai ada fatwa jangan sholat berjamaah dulu. Renggangkan saf jarang-jarang dulu. Apa itu? Itulah dia tuh. Sedangkan bau bawang saja, Pak, bau mulut kita bawa ke masjid menyakiti orang lain ya. Rasulullah larang dekat-dekat musolanya. Rasulullah larang sholat berjamaah bersamanya, apalagi membawa virus yang berbahaya, penyakit yang berbahaya. Itu kias namanya tuh, Pak, hukum kias seperti itu tuh. Sekarang alhamdulillah lah mulai sejuk berita sedikit corona nih, Pak ya. Kadang-kadangnya tiba-tiba melonjak pula sendiri ya, Pak. Tidak tentu juga ada corona kok. Ya, Pak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang hukumnya makruh. Atau dia baca di tempat pembuangan sampah, tempat yang kotor-kotor dibacanya, dijaharkannya, makruh. Dalam hati tidak apa-apa doh. Dalam hati tidak apa-apa.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Dalam WC makruh. Sama dengan baca bismillah dalam WC. Makruh itu hukumnya. Ya, Pak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini sampai yang keenam tuh. Itu dah 5 tadi itu ya. Saya tambah satu lagi, al-ibahah. Ada kalanya membaca bismillah itu hukumnya menjadi ibahah. Boleh dibaca, boleh enggak. Seperti memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat yang lain. Awak pindahkan trompa awak dari tompekku ke tompek itu, baca bismillah. Boleh baca, boleh enggak. Karena tak ada anjuran. Kalau mau baca pun bagus. Itu. Tapi yang baik-baik lah intinya, ya. Bukan memindahkan terompah orang yang cantik, diasingkannya ke itu lain pula tuh, haram pula lagi nanti itu. Ya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah 6 hukum membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua kita bahas hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Hukum membaca alhamdulillahi rabbil alamin sama juga dengan hukum membaca basmalah tadi Pak. Tidak perlu saya ulang-ulang lagi. Bapak ingat tadi kan? Itulah hukum membaca alhamdulillah pun sama Pak. 5 sampai 6 hukum tadi. Ya. Kemudian di sini saya hanya ingin menyampaikan pembahagian alhamdulillah. Pembahagian di sini maksudnya Bapak Ibu, alhamdulillah itu kan puji-pujian. Puji-pujian kepada Allah. Maka puji-pujian itu dibagi pula menjadi 4 macam pujian. Ini harus mengaji juga, penting kita pahami Bapak Ibu. Cara memuji ini, siapa yang berhak dipuji? Kita makhluk manusia ini berhak enggak dipuji? Kadang kita ini suka dipuji, tapi tak pandai mengembalikan pujian. Bahaya itu. Karena kita tak ada hak sedikit pun untuk dipuji. Tak ada hak kita untuk dipuji dah Pak. Kalau dipuji orang, cepat-cepat kembalikan pujian itu kepada Allah. Macam mana caranya Pak? Alhamdulillah. Ucapkan cepat alhamdulillah. Ikon ndak mentok di diri sendiri, kombang hidung, bangga hati. Ndak boleh tuh. Tiba ujub nanti. Ujub. Hati-hati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama puji-pujian Allah kepada dirinya sendiri. Puji-pujian Allah kepada dirinya sendiri. Allah memuji dirinya sendiri. Namanya hamdu qadimin li qadimin. Puji kodim bagi kodim, artinya Allah memuji dirinya sendiri. Tidak pasar kodim dah Pak, kodimun. Itu yang terdahulu ya. Itu artinya tuh Allah memuji dirinya sendiri. Boleh Allah memuji diri sendiri Bapak Ibu? Boleh dong. Karena alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji lillah. Lam pada lillah itu maknanya adalah lam lit tamblik, menyatakan kepemilikan. Segala pujian itu, apapun bentuk pujiannya, milik Allah. Itu artinya Pak, bukan milik kita. Jadi kalau Allah puji diri sendiri, tidak apa-apa. Kalau kita puji diri sendiri boleh? Tidak boleh, dosa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-40, ni'mal maula, sebaik-baik pembimbing, wa ni'man nasir, dan sebaik-baik penolong. Siapa yang berfirman itu? Allah. Allah memuji dirinya sendiri. Sebaik-baik pembimbing, sebaik-baik penolong, kata Allah. Akulah. Itulah istilah itu. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu pujian yang pertama. Allah puji diri sendiri. Ya, hamdu qadimin li qadimin. Kemudian yang kedua, wa huwa hamdullahu li nafsihi. Wa hamdu qadimin li hadisin. Puji-pujian Allah terhadap hambanya. Ini yang kedua, Allah memuji hambanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Shad ayat yang ke-30, ni'mal abdu innahu awwab. Sebaik-baik hamba, kata Allah, innahu, sesungguhnya dia, awwab, yang paling sabar, yang paling taat. Siapa dia? Di dalam tafsir dikatakan
Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam. Allah memuji Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam. Itu artinya pujian Allah, puji qadim bagi hadis. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ya. Wa huwa hamduna lillahi azza wa jalla. Jenis pujian yang ketiga yaitu pujian kita terhadap Allah, pujian kita kepada Allah. Seperti setelah makan kita baca doa, Pak. Apa doa setelah makan? Alhamdulillahilladzi at'amana. Ndak alhamdulillah ahyana bangun tidur. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami dari mati yang sementara. Tidur mati itu, Bu. Habis tidur baca doa alhamdulillah. Itu artinya kita puji Allah, puji hadis bagi qadim namanya itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian puji-pujian yang keempat adalah wa huwa hamdu ba'dina li ba'din, atau puji hadis li hadis. Puji hadis li hadis, yaitu puji-pujian sesama kita ini. Kita memuji kawan kita. Masya Allah, alhamdulillah, Allah mudahkan rezeki kau sekarang ya, alhamdulillah, sukses kau sekarang ya, Masya Allah. Jadi pembisnis sukses kau sekarang ya. Kita yang memuji ini harus ngerti pula ilmu pujian, Pak. Kalau mau memuji seseorang, ucapkan dulu alhamdulillahi rabbil alamin, atau alhamdulillah kau sukses sekarang ya. Itu orang yang berilmu memuji itu, Pak. Ngerti dia cara memuji. Yang dipuji pun mesti ngerti juga ilmu. Kalau kita kena puji gimana caranya, Pak Ustaz? Alhamdulillah. Iko karunia Allah semuanya nih. Pemberian Allah, titipan amanah Allah, alhamdulillah. Yang kena puji pun mesti seperti itu, Pak. Dikembalikanlah puji-pujian itu tadi kepada yang berhak dipuji, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nggak boleh kombang hidungnya, Pak. Orang awak kok suka betul dipuji, Pak. Apalagi dipuji di depan orang ramai. Ini. Kok kita takut, Pak, apa? Kalau orang berbuat baik, kita puji di depan dia, maka Rasulullah larang jangan memuji seseorang di depannya. Ya, kita puji di depan orang lain tak apa, jangan di depan dirinya. Kalau kita puji dia di depannya, dia ada di situ. Kita puji, oh dia rajin bersedekah tuh. Tadi awal-awalnya lelok niatnya lah, gara-gara itu. Oh iyalah, aku kan soleh kok, aku kan dermawan kok. Lah sudah pula. Ya, habislah amalnya tadi. Pahala amal kebaikan tuh yang habis, Bapak Ibu. Itu yang kita takut tuh, ujub namanya itu. Merasa bangga dia di saat kita puji di hadapannya itu. Jangan asal-asal puji, ini tak boleh loh. Itulah ilmunya 4 pujian dari Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu tentang bismillah walhamdulillah. Kemudian kita langsung masuk kepada bab pembahasan seterusnya, yakni fikih. Ini fikih. Fikih itu apa, Bapak Ibu? Menurut lughah bahasa artinya al-fahmu, faham. Fikih-fikih itu artinya faham, mengerti. Itu fikih. Faham itu masih bahasa Arab tuh, Pak. Arab kalau dia nanya fahimta, lain mengerti, yang dia fahim tuh aku ngerti. Jadi faham masih bahasa Arab, cuman digunakan di dalam bahasa keseharian kita, Pak. Faham ini. Bahasa awaknya mengerti, nah, Pak. Jadi fikih itu menurut bahasa ngerti. Adapun menurut istilah al-fuqaha, menurut istilah para ulama fikih, ulama fuqaha, ya, yaitu ma'rifatul ahkam, belajar mengenal hukum-hukum asy-syar'iyyah, yang syar'i, yang syariat, al-muta'alliq, yang berhubungan bi af'alil mukallafin, dengan perbuatan, dengan ucapan orang-orang yang sudah mukallaf. Orang-orang yang dah balik, Pak, berakal. Mukallaf itu orang yang sudah diwajibkan perintah Allah ke atasnya. Kalau dia tinggalkan, siksa Allah menunggu, dosa. Kau mukallaf kok. Indak mu'allaf doh. Mu'allaf lain lah. Mu'allaf lain pula. Mu'allif lain lagi. Pentingnya belajar bahasa Arab, Pak.
Silap-silap sikit, jangan kata bertukar huruf, bertukar baris saja berubah arti ya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau lah masuk waktu kasih tahu Pak ya. Ya belum lagi kan Pak? Ya. Awak suka lanjut berlarut nak tentu arahan ya Pak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi menurut istilah fikih ya, menurut ulama fuqaha, fikih artinya ma'rifatul ahkam, belajar mengenal hukum-hukum yang syar'i yang berhubungan dengan orang-orang yang sudah mukallaf, yang sudah baligh, yang sudah aqil. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seterusnya masadirul fiqhil asasiyah, masadir, tempat pengambilan hukum-hukum ya di dalam ilmu fikih itu, dari mana datangnya sumbernya ya. Jadi bukan dari Imam Syafi'i, bukan dari Imam Maliki, bukan dari Imam Hambali, datangnya dari Al-Quran, hadis, ijma', qiyas. Kita mengikut Imam Asy-Syafi'i itu hanya mengikut fahamnya, karena faham mereka itu sahih, fahamnya benar, karena ilmu mereka, rantaian keilmuan mereka itu tersambung sanadnya, terhubung sanadnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 4 mazhab itu bukan orang alim kaleng-kaleng sarok kuaci itu Bapak Ibu. 4 mazhab itu luar biasa, mujtahid keilmuannya, level mujtahid. Mujtahid itu Bapak Ibu sekurang-kurangnya hafal hadis 500.000 hadis. Itu hadis saja baru tuh, belum lagi bidang keilmuan yang lainnya. 15 bidang ilmu, mumpuni, fakar dia setiap 15 bidang ilmu itu. Hadis 500.000 hadis paling sekete. Imam Ahmad bin Hambal 1 juta. Awak berapa hafal hadisnya? Arba'in enggak? Arba'in hafal sampai puluh tuh. Kau arba'in dah hafal laman cemeh mazhab puluh. Ya, ala mazhab lo yang sasek dikata ya Pak Syafi'i sesat, baca kunut subuh sesat, bid'ah. Lah sudah pula alim pula daripada ulama lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, ikutlah 4 mazhab tu, ikut pemahaman mereka, mengikuti keilmuan mereka. Karena faham mereka, ilmu mereka tu tersambung kepada Rasulullah. Insyaallah kita takkan salah paham. Kok banyak orang salah paham di dalam memahami agama kok gini Pak? Kenapa tidak berguru dengan guru yang bersanad, tidak berguru dengan guru yang ilmunya itu tersambung kepada Rasulullah? Asal ambil aja, buka YouTube dapat ilmu, share, cari di Google dapat ilmu, amalkan. Entah dari siapa, entah siapa yang membuat artikel. Ini hati-hati Bapak Ibu, zaman sekarang nih dunia di tangan, memang mudah, segala-gala mudah sekarang Bapak Ibu. Mau baca hadis ini, tinggal ketik keluar hadisnya. 40 hadis tinggal ketik keluar hadisnya. Cuman pemahaman kita terhadap hadis itu, terhadap ayat-ayat Al-Quran itu mestilah kita hadapkan kepada guru, bertalaki namanya. Kalau tidak salah paham nanti. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi masadirul fiqh al-asasiyah, sumber pengambilan hukum fikih yang pertama Al-Quran, hadis, ijma', qiyas. Nanti pertemuan yang akan datang kita berikan keterangannya satu persatu ya. Al-Quran apa, hadis apa, ijma' apa, qiyas apa. Hanya kita hari ini, malam ini kita berbicara tempat dasar pengambilan hukum fikih dulu. Itulah dia ya, waktu dah sampai. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, nanti pertemuan yang akan datang kita akan langsung membahas tentang toharah. Tentang toharah. Ada satu lagi tertinggal kok, mabahisul fiqh, yang dibahas di dalam fikih. Ya seputar ikolah Bapak Ibu, wajib, sunnat, mubah, haram, makruh, sah, batal. Seputar-putar itulah nanti kita bicarakan itu. Insyaallah pertemuan yang akan datang kita masuk kepada bab at-taharah. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wa taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.